Shalom bagi kita semua. Shalom. Acara kebaktian minggu kita pada hari ini, tanggal 6 Agustus tahun 2023, yang dilaksanakan di GKPI Silaban Margu, Resort Dolok Sanggul 1. Minggu kita adalah Minggu 9 Set Trinitatis dengan tema makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus diundang berdiri. Kita menyanyikan lagu Pujian Yesus Tuhanku. Jemaat, bersilakan duduk. Kita muliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai ayat 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya ya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bawalah kami kepada anak-Mu agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang di duniawi, karena hanya Engkau-lah pengharapan dan keselamatan kami. Kiranya Engkau mengasihi dan menunjukkan jalan kepada kebahagiaan, agar kami memperoleh rahmat-Mu yang besar. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 140 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai ayat 15. Kita baca dengan secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah
akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu, yang menghasuti dan menghamliai itu, untuk menyembah sujud ke hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu kita hari ini yang tertulis dalam titah ke-1 sampai titah ke-3. Beginilah hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1. Saudara diundang berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan berita jemaat pada minggu kita hari ini. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara kami dan anak-anak kami semuanya. Puji Tuhan dalam perjumpaan kita hari ini, di mana atas kebesaran Tuhan dapat kita berkumpul dalam keadaan sehat. Mari kita ikuti warta jemaat dalam kebaktian kita hari ini. Yang pertama, anak kita sekolah minggu yang datang beribadah pada minggu yang lewat sebanyak 40 orang. Persembahan yang mereka persembahkan sebanyak Rp72.000. Dalam kebaktian kita siang, kaum bapak yang mengikuti kebaktian 23 orang, kaum ibu 56 orang, anak-anak kami PP dan remaja 21 orang, kita yang mengikuti kebaktian siang sebanyak 100 orang. Persembahan yang kita persembahkan untuk jemaat sebanyak Rp526.000. Persembahan untuk pembangunan gereja sebanyak Rp400.000. Persembahan untuk kantong kedua sebanyak Rp50.000. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan program di gereja kita, setiap minggu ketiga harus kita laksanakan kebaktian sektor. Setiap minggu ketiga. Untuk kebaktian sektor pada minggu ketiga kita melaksanakan di sektor Huta Gudang. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang memandu kebaktian kita hari ini, yang datang dari NTV. Atas nama pengurus, atas nama warga jemaat GKP Silaman Margo, kami mengucapkan syukur kepada Bapak. Semua rombongan yang datang meliput acara kita kebaktian pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu mendampingi kita, kiranya Tuhan yang selalu bersama kita, agar kita dijauhkan dari segala cobaan. Sekali lagi kami ucapkan 1000 kali terima kasih kepada saudara-saudara kami, kru atau tim yang datang dari NTP. Untuk itu Tuhanlah selalu menemani kita. Demikian warta jemaat di kebaktian kita minggu hari ini. Untuk itu kita ucapkan shalom bagi kita semua. Amin. Ulama Saimat Pagusadeano tu pikiran mi nang tugogomi natung bisu odi pargagaroa abiarima Tuhan Yesus
tanda toto dina sadalani asa ibana patigon akadalanmu uhut ibana mangatur ngolumi dapotan asin niroha pasu-pasu jalago dame mahototo ibana galeha isaron ni dagingmu jalane amma nang holi-holimi molo tuhatta nagabe hapusanmu pasangaponmu digolungi atong unang malupa odisi ingot jalaradot maodisi diatani tuhatta Jesusi sonang maoni ari sogoti asa ibana patigor akadalanmu uhut ibana mangatur ngolumi molotan asih niroha pasu-pasu jalago dame mahototo ibana gabe hari saron di dagingmu jalane amma nang holi-holimi molo tuhatta nagabe hapusanmu pasangaponmu digolungi unang to isro am diajani Tuhan jauh basi parwolongi dia tani tuhatta Jesusi sonang mahoni ari sogoti di surgoi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 dan ayat 2. Oh
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan dan pemirsa Nusantara TV yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kiranya melalui kebaktian minggu ini, pada pagi hari ini, kita semuanya menjadi berkat dan sukacita untuk kita sesama. Kami dari GKPI Silabab Margu Resort Dolok Sanggul mengucapkan kepada kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan dan semua pemirsa Nusantara TV yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan berkati. Bapak Ibu dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita, di mana yang menjadi firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini untuk kita semua adalah Matius 14 ayat 11 sampai ayat 21. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan mereka." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia terus dilanda masalah, di mana masalah itu tidak akan kunjung tuntas.
Banyak masalah yang akan dihadapi oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan. Selain masalah ekonomi, manusia resah dengan ragam jenis penyakit yang menyerangnya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, makin susahkah manusia itu? Bahkan manusia semakin gelisah dalam dunia dan kecanggihannya. Atau dapatkah manusia dengan segala kemajuan teknologi menuntaskan persoalan manusia? Tidak sedikit manusia berpikir menjadi tak logis karena dunia yang semakin maju dan canggih. Tapi semakin canggih dunia ini dipandang sebagai akhir zaman. Akhirnya zaman yang dipahami sebagai dunia menuju kehancuran dan akan lenyap. Apakah hal demikian yang dikehendaki oleh Tuhan atas dunia ini? Tentu jawabannya bukan hal yang demikian yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan bukan sedang memainkan sandiwara dan menjadikan manusia mengambil peran di tengah dunia ini. Tetapi Tuhan memiliki kehendak yang terbaik atas dunia ini. Bapak, Ibu, jemaat dan pemirsa Nusantara TV yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perikop kita pada saat ini, muncul pertanyaan yang perlu kita renungkan dan perlu kita pahami dalam iman kita. Di mana pertanyaannya adalah, kenapa orang banyak tersebut mau mengikuti Yesus sampai ke tempat yang sunyi? Bahkan orang banyak tersebut sampai-sampai menahankan rasa lapar dan tidak makan, dan tidak memperdulikan waktu yang sudah hampir malam. Yang menjadi pertanyaan, ada apa ya? Apa rupanya yang terjadi? Dan kenapa harus demikian? Apa yang kurang bagi orang banyak tersebut sehingga orang banyak tersebut harus mengorbankan semuanya? Bukankah mereka tidak bisa mendengar daripada ahli-ahli Taurat? Bukankah mereka bisa mengetahui dari orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi? Bukankah mereka dapat mengetahui, mendapatkan semuanya dari imam-imam orang Yahudi? Tapi mengapa harus mengikuti Yesus? Pertanyaan ini dapat kita jawab dari tindakan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana dalam perasaan dan pemahaman orang banyak tersebut, bahwa orang banyak tersebut merasakan bahwa bila mereka mengikuti dan mendengarkan khotbah yang mereka mendapat berkat, hati mereka menjadi tenang dan penuh sukacita, dan mereka mendapatkan kesembuhan yang sungguh luar biasa. Dan mereka mendapatkan kedamaian yang sungguh luar biasa. Menurut pemahaman mereka dalam hal mengikut Yesus pada waktu itu. Hal yang demikianlah, perasaan yang demikianlah yang tidak mereka dapatkan dari imam-imam ahli Yahudi, dari para ahli Taurat atau Parisei dan Saduke. Sehingga karena desakan hal yang demikian, mereka tidak peduli merasakan capek, mereka tidak peduli merasakan lapar, mereka tidak peduli merasakan haus. Yang penting bagi mereka adalah asalkan mereka bisa mendengarkan Yesus dan bisa mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita merasakan manfaatnya,
maka kita akan semakin rindu untuk bertemu dengan Yesus. Bila kita rajin ke gereja, persekutuan, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, kita akan merasakan manfaat yang sungguh luar biasa. Kita akan bisa menerima hasil yang positif. Dan kita bisa merasakan hati yang tenang dan penuh damai sejahtera. Dan keluarga kita makin rukun. Dan kita bekerja dengan semangat. Hal inilah yang sering tidak kita peroleh dalam kehidupan kita. Karena kita datang kepada Yesus dengan motif dan cara yang salah. Banyak jemaat dalam pertemuannya dengan Yesus tidak dimanfaatkan dengan benar. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan zaman yang semakin tidak terkontrol. Banyak orang asik dengan kesibukannya sendiri. Banyak orang yang datang ke gereja. Banyak orang yang datang dalam persekutuan. Asik dengan media sosialnya. Dan asik dengan kepentingannya sendiri. Datanglah kepada Yesus dan berikan hatimu sepenuhnya. Pasti kita akan mengalami perubahan dan bermanfaat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Orang banyak mengikut Yesus kemanapun Yesus bergerak. Sekalipun Yesus pergi dengan naik perahu, tetapi orang banyak tidak enggan mengikuti Yesus dengan berjalan melewati darat. Pertanyaan, mengapa mereka mengikut Yesus? Hal ini kita sudah bahas tadi di atas. Di mana kebutuhan mereka yang tidak dapat dari pengetahuan Yahudi. Dan itu semuanya didapatkan mereka daripada Yesus. Yang membuat kebutuhan mereka terpenuhi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka merasa bahwa mengikut Yesus akan memberikan makna bagi kehidupan mereka. Dua hal bagian yang penting dalam kehidupan orang banyak di dalam mengikuti Yesus pada waktu itu, yaitu menyembuhkan penyakit dan memberikan makan. Sesuai dengan tema minggu kita, makanan dan minuman adalah pemberian daripada Allah. Yesus menyembuhkan yang sakit. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Apakah penyakit orang banyak yang mengikuti Yesus tersebut mereka dapat berjalan mengikut Yesus? Hal ini dapat kita lihat bahwa mereka tidak mengalami kelumpuhan. Mereka bisa mendengar. Hal ini dapat kita artikan bahwa mereka tidak tuli. Karena mereka bisa mendengar khotbah daripada Yesus. Mereka tidak bisu. Sebab mereka bisa berbicara. Bukankah berarti mereka sehat? Ya, mereka sehat secara fisik, tetapi memiliki penyakit rohani. Kenapa demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sehat secara fisik, tetapi rohani kita sakit. Hal inilah yang dialami oleh orang banyak yang mengikuti Yesus. Kalau dalam hal fisik mereka sehat semuanya. Bahkan mereka berjalan melalui darat sedangkan Yesus melalui naik perahu. Bahkan mereka mendengar. Makanya kami katakan mereka sehat secara fisik. Tetapi secara rohani mereka tidak sehat. Itulah penyakit orang banyak tersebut. Karena itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Yesus menyembuhkan penyakit orang banyak tersebut. Dari kekhawatiran melahirkan pengharapan.
Dari duka cita menjadi sukacita. Dari cemas, dari takut. Yesus menyembuhkan semuanya karena belas kasihan daripada Tuhan. Hal ini tidak mereka jumpai dari imam-imam orang Yahudi pada waktu itu. Mereka haus dalam kerohanian. Sehingga mendengar tentang Yesus, mereka rindu akan firman Tuhan yang selama ini sudah terabaikan di dalam kehidupan mereka. Ini mendorong mereka mengikut Yesus yang bisa memberikan solusi yang terbaik dan jawaban untuk mereka. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab kita ini, bukan hanya rohani mereka yang disembuhkan oleh Yesus, tapi Yesus memberikan kebutuhan mereka baik secara rohani maupun secara jasmani. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan makan orang banyak. Orang yang telah disembuhkan itu tidak ada yang beranjak pulang. Mereka bahkan bertahan mengikuti Yesus karena kerinduan mereka mendengarkan ajaran Tuhan. Sekalipun tantangan akan ada dalam kehidupan mereka, sekalipun persoalan akan ada dalam kehidupan mereka, sekalipun waktu yang tidak memihak kepada mereka, karena sudah hampir menjelang malam dan rasa lapar melanda mereka. Tetapi mereka menahankannya hanya karena untuk mengikut Yesus. Yang menjadi yang perlu kita renungkan. Apakah kita jemaat yang kasih Tuhan boleh bertahan seperti orang banyak yang mengikuti Yesus? Karena banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Banyak persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga persoalan dan kekhawatiran akan menjauhkan kita dari persekutuan kita. Sehingga persoalan yang menghimpit kehidupan kita akan menjatuhkan kita kepada dosa. Sehingga bahkan kita akan mengutuk Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita lihat di dalam kehidupan orang banyak yang mengikut Yesus, apa yang mereka rasakan saudara-saudara yang kasih Tuhan? Apa yang mereka pahami saudara-saudara yang kasih Tuhan? Apa yang mereka lakukan saudara-saudara yang kasih Tuhan? Mereka tidak merasa lapar. Mereka merasa tidak haus. Mereka merasa tidak mengantuk. Dan mereka merasa tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah. Karena mereka justru senang bersama Yesus. Karena dalam iman orang banyak tersebut, Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus mencukupkan apa yang mereka butuhkan, mencukupkan apa yang mereka perlukan. Inilah yang mereka rasakan pada waktu itu. Justru yang khawatir adalah para murid-murid Yesus pada waktu itu. Justru murid-murid Yesuslah yang menjadi khawatir pada waktu itu melihat orang banyak. Sehingga murid-murid Yesus datang kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi. Tetapi yang kita lihat saudara-saudara yang kasih Tuhan, jawaban daripada Yesus terbalik dari apa yang diharapkan oleh para murid-murid Yesus pada waktu itu. Di mana jawaban Yesus mengatakan, kamu harus memberi makan. Sekali lagi kami tekankan, kamu harus memberi mereka makan. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka di tempat yang sunyi, mereka yang jauh dari kota, bagaimana murid-murid Yesus mau memberikan yang 5.000 makan, bahkan lebih daripada 5.000 orang makan yang berada di tempat tersebut. Sehingga dengan kepasrahan murid Yesus menjawab Yesus sendiri, yang ada pada kami
hanya 5 roti dan 2 ikan. Secara logika kemanusiaan Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana 5 roti dan 2 ikan boleh memberikan 5.000 orang makan, bahkan lebih. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan kita ini, itu hanya masih hitungan laki-laki. Perempuan belum masuk, anak-anak belum masuk. Tetapi boleh diberikan makan melalui 5 roti dan 2 ikan. Yang mau kita lihat di sini adalah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan keyakinan yang sungguh luar biasa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bawalah kepadaku, bawalah kemari kepadaku. Dan Yesus berdoa atas ikan dan roti itu dengan menengadah ke langit dan mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Mereka semuanya makan sampai kenyang dan potongan-potongan roti masih tersisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa tersisa ya? Kenapa harus tersisa 12 bakul penuh? Ada istilah zaman sekarang, mungkin orang Batak enggak ada pada waktu itu di situ. Karena orang Batak penuh dengan apa nang? Kalau ina-ina nyalak Batak marpesta penuh dengan apa? Plastik. Duluan plastik, baru makan. Tapi yang mau kita lihat di situ ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dari sini dapat kita lihat saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Sesungguhnya Allah menyediakan segala kebutuhan manusia. Karena itu ikutlah Yesus. Saya pernah membaca sebuah poster Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Posternya yang berbunyi demikian. Tiada yang mustahil bagi Allah. Keajaiban adalah spesialisasinya. Dan jangan batasi imanmu untuk percaya dan mengalaminya. Soal mujizat, Allah adalah ahlinya. Soal mujizat, Allah adalah tokohnya. Soal mujizat, Allah adalah sumbernya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini, Tuhan meyakinkan kita dan gereja di seluruh dunia sepanjang abad, bagaimanapun mustahilnya perintah Tuhan untuk kita lakukan, dan bagaimanapun ketidakberdayaan kita, itu akan teratasi. Dan kita bisa melakukan bila kita mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus melakukan mujizat adalah hal yang di luar nalar manusia. Yesus melakukan mujizat adalah Allah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Bukan hanya kebutuhan rohani, tetapi jasmani juga. Tak perlu bertanya bagaimana Yesus membuat mujizat tersebut. Tetapi ada yang kita lihat dari mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum melakukan mujizat. Sebagai contoh yang kita imani, sebagai contoh yang harus kita lakukan, sebagai contoh dalam kehidupan kita, di mana Yesus dalam melakukan mujizat penuh dengan kuasa doa yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa kita akan bisa menyampaikan apa yang kita rasakan dan pergumulkan kepada Tuhan. Karena doa orang yang benar, sangat besar kuasanya. Doa adalah kebutuhan kita. Doa adalah napas kita. Dalam doa kita dapat berbicara kepada Tuhan dan bisa menyampaikan semuanya, agar semuanya Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita.
Dan Tuhan yang boleh mengatur dalam kehidupan kita melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita imani, perlu kita percayai, Allah sungguh menyediakan kebutuhan kita semuanya. Allah peduli dalam hidupmu, Allah peduli dalam hidupku, Allah peduli dalam hidup kita semua. Dan Allah selalu ada, dan Allah selalu bersama kita. Namun seringkali manusia tidak dapat melihat karya Tuhan di dalam kehidupannya, karena penyakit yang masih membelenggu mereka, karena rasa galau, rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang yang membuat manusia terlalu memikirkan dirinya. Ia terus-menerus membangun benteng dirinya dengan dunia yang fana ini tanpa batas. Akibatnya ia tidak dapat merasakan nikmat, berkat dan ketenangan dari Allah dalam hidupnya. Kerakusan yang menguasai kehidupan manusia sehingga tidak pernah memiliki rasa cukup. Mereka mencari tetapi tidak menemukannya. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, menikmati karya Tuhan dengan penuh rasa syukur. Jangan khawatir tentang hari esok, karena Tuhan telah menyediakannya. Asal benar-benar penuh dengan rasa syukur, asal benar-benar di dalam percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah terus memperlengkapi kebutuhan kita. Jika hidupmu masih dipenuhi oleh rasa khawatir, masih dipenuhi dengan keputusasaan, firman Tuhan pada minggu pagi hari ini mengajak kita, mari kita mengikut Yesus, mari datang kepada Yesus, maka kebutuhanmu, solusi, jawaban pasti akan kita terima. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan pemirsa Nusantara TV yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kita, mari ikutlah aku, karena semuanya bersumber yang daripada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar di dalam minggu pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu datang kepada Tuhan di dalam kerinduan hati kami, di dalam iman kami pada saat ini. Kami datang kepada Tuhan mengikut Engkau, karena Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan ini mengajarkan kami tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Berkati para jemaat ini Tuhan, berkati para pemirsa Nusantara TV yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kami menjadi damai sejahtera, sehingga nama Tuhan yang menjadi dimuliakan di dalam persekutuan kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
firman Tuhan untuk mengumpulkan persembahan kita yang tertulis dalam kitab 2 Samuel 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Kita bangkit berdiri. Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat daripada Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Salam untuk kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita, khususnya untuk pemirsa Nusantara TV. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Shalom. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, dan di dunia bisa kita bertemu di Nusantara TV pada saat yang berbahagia ini. GKPI Silaban Margu berdiri tahun 1988, diresmikan tahun 1990. GKPI Silaban Margu berlokasi pertama di Simpang Hutasoit, Silaban Margu pada tanggal 21 Agustus 2008 atas keputusan dari pimpinan pusat GKPI. GKPI direalokasi ke Simpang Tao, Silaban, Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nehuta, dan berdiri di atas lahan 26 meter kali 40 meter. Dan bangunan gereja sekarang sudah dibangun ukuran 12 kali 21. Masa pembangunan kurang lebih 85%, masih tahap pembangunan. Gereja GKPI Silaban Margu dilayani oleh 9 penatua aktif dan 2 calon penatua. Seluruhnya berjumlah 11 orang. Jumlah jemaat di GKPI Silaban Margu sampai saat ini kurang lebih 60 kakak. Mayoritas mata pencarian petani, jadi tergolong ekonomi lemah. 95% luas daripada GKPI Silaban Margu adalah petani. Untuk kelancaran pembangunan gereja GKPI Silaban Margu, tadinya gereja ini melakukan pesta lelang oleh jemaat sendiri, tanpa membeli bahan dari yang mahal-mahal dari luar, dan dikelola oleh jemaat sendiri di sini. Dilakukan pada pertama setiap bulan, dan belakangan ini dilakukan sekali 2 bulan, sehingga terbentuklah gereja ini sampai yang terlihat pada saat ini. Selanjutnya gereja ini masih dalam tahap pembangunan, apalagi yang setelah kita lihat yang di sana itu masih membutuhkan plesteran dan pagar. Untuk kerancangan pembangunan ini kami melakukan lobby kepada donatur dan simpatisan. Banyak juga, terutama ada juga dari sumbangan dari pemerintah, penghasutan belakangan ini. Jadi untuk kelancaran pembangunan kami harapkan masih membutuh pembangunan, apalagi ruang Christi Story yang untuk tempat-tempat penatua. Jadi dibutuhkan memang biaya yang masih banyak. Untuk itu harapan kami kepada semua warga Indonesia yang rela, yang sudi kiranya, yang agar membantu pembangunan GKPI Silaban Margu.
jemaat yang sudah berkumpul sekitar 60 orang ini terdiri dari di gereja ini ada 5 kumpulan. Pertama Unguan Ama, Kor Ama. Yang kedua ada Kor Ina Bethesda. Yang ketiga ada Kor Ina Sion. Yang keempat ada Kor PP. Dan yang kelima ada Kor Gabungan. Setiap bulannya di gereja ini ada membuat pertanyaan lingkungan. Pertanyaan lingkungan ini dilakukan secara berkala, berpindah-pindah dari rayon A ke rayon B gitu. Jadi sampai sekarang pertanyaan masih berjalan dengan baik. Jumlah rata-rata yang masuk ke gereja untuk sekolah minggu rata-rata 50 sampai 60 orang, dan untuk gereja siang sekitar 100 sampai 110 orang. Jadi sebenarnya menurut jumlah ruas yang bergereja sebenarnya udah terlalu relatif kecil karena dari jumlah kakak yang 60 kakak. Untuk itu kita doakan agar untuk masa depan bisa berjalan dengan lancar. Atas nama Jemaat GKB Labuan Margu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Nusantara TV yang rela meliput kebaktian yang dilakukan oleh di Labuan Margu. Kiranya Tuhan memberikan rahmat dan ridhonya kepada Nusantara TV agar berjalan lancar di Indonesia umum, khususnya di luar negeri pada khususnya. Jadi itu harapan kami ke depan, kiranya Tuhan memberkati. Shalom, Horas.